بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang takfinul mayyit, mengkafani jenazah. Yang pertama, saya ulas sedikit. Kapan itu hendaklah diambil dari harta peninggalan si mayit. Sekalipun kalau itu diambil, dia tidak meninggalkan yang lainnya untuk ahli warisnya. Katakanlah tinggal meninggalkan uang 50.000, cukup untuk beli kafan, udah. Ahli warisnya nggak dapat apa-apa, nggak masalah. Sekalipun mungkin bermasalah bagi mereka. Tapi yang jelas, kafan atau harga kafan itu diambil dari malil mayyit wa illam yahluf au yuqlid ghairahu, sekalipun tidak meninggalkan harta benda selain itu. Dan itu fadilah ya. Kemudian, dan hendaklah kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayyit tadi ta'ilan sabiqan yastur jami'a badanihi, hendaklah luas dan panjang yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dan di sini sekaligus kita kembalikan kepada waqi' kenyataan. Kalau kain mori itu cuma sempit, paling segini itu lebarnya, itu kemungkinan bisa dijahit, silahkan. Tapi sebaiknya cari kain yang lebih luas, tidak harus mori itu. Kain drill ya nggak apa-apa, atau kitron nggak apa-apa, penting luas gitu ya. Jadi nggak harus mori. Dan mengkafani itu kan kemarin diperintah untuk diperbagusi. Jadi cari yang bagus, jangan yang terlalu sempit. Nah, kalau pengalaman saya misalkan orangnya besar, gemuk besar, kalau kafan itu nggak cukup, itu sulit membungkusnya. Jadi diupayakan yang hidup tahu melihat kondisi di mayat. Jadi belinya yang bahan celana ya apa-apa, yang penting luas ya. Itu. Kemudian yang dimaksud dengan bagusnya kafan atau luas dan menutupinya tadi bukan yang mahal, bukan. Kemarin sudah diterangkan, ya seukuran kain yang biasa dipakai yang mati tadi. Kemudian itu pun harus dilihat kembali kepada patokan syar'i, tidak terlalu mewah, mahal, dan bukan yang murahan sekali. Jadi
sedang mutawassit. Itu yang dimaksud oleh Nabi, hadis Nabi SAW, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, perbagusi kafannya jika dia mampu. Jadi kalau mampu. Ya. Nah, kalau nggak mampu, kalau sempit kafan itu nggak mencukupi, maka ditutupi kepalanya dan kakinya ditutup dengan rerumputan yang berbau wangi lah. Jadi misalkan kafan cuma 1 lembar, apalagi 3 lapis, jelas nggak mampu itu. Kalau 3 lapis masih bisa diatur. Punyanya cuma 1 lembar. Jadi ini minimal kafan lah ya. Nah kalau 3 lembar itu mustahabnya, afdalnya 3. 1 kafan itu pun nggak cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Nah diutamakan bagian kepalanya. Kakinya kelihatan, nanti ditutup pakai rumputan. Tapi ya mudah-mudahan kalau kondisi hari ini nggak sampai seperti itu. Itu kondisi pada masa sahabat yang memang lagi sempit. Ya, itu. Tapi kalau suatu saat terjadi seperti itu, orang miskin betul meninggal dunia, ya cuman punya 1 kain itu, yang lainnya mungkin dipakai anak-anaknya. Kalau diambil anak-anak telanjang misalkan, itu terus nggak ada yang bantu. Kadang-kadang pada masa hidup egois, mati ya matilah situ, yang penting saya hidup. Kadang-kadang kan terjadi toh. Mungkin kalau terjadi, ya mudah-mudahan di kalangan ahli sunnah tentu hal itu sangat aib, tidak boleh. Itu seperti itu cara mengungkapkannya. Diutamakan bagian kepala, nanti bagian kaki ditutup dengan, kalau di dalam hadis idhir, itu rumput yang harum baunya. Ya, gitu. Kemudian kalau kafan juga cuma sedikit, yang mati banyak. Nah ini dibagi-bagi kafan itu. Makna dikafani dalam 1 kafan kemarin sudah diterangkan, bukan 3 orang dibungkus jadi 1 tidak, tapi kafan yang 1 lembar dipotong jadi 3 untuk bungkus 3 orang. Sekalipun barangkali cuman ya sampai ke pusat ke auratnya gitulah ya. Nanti misalkan cuman sempit betul, kepala tidak, kalau ditutup kepala mungkin cuman sampai pusar, ya diutamakan aurat pokoknya. Ya, tapi itu mudah ya kalau terjadi, tapi yang mudah-mudahan tidak lah ya. Nah itu dipotong-potong kemudian dibagi. Jadi misalkan ada mati massal misalkan ya, mungkin wabah atau bagaimana, kemudian segera harus dikuburkan. Nah, kemudian yang drop kafan barangkali kurang, nah kafan itu yang harus dikuburkan dipotong-potong. Nah sebagaimana poin sebelumnya diutamakan bagian kepala, nanti bagian kaki ditutup dengan nerumputan, kemudian dikuburkan. Nah, penguburannya kalau dalam 1 lubang boleh, kali kafannya tidak boleh. Bahkan kalau kita melihat pelajaran syar'i dalam masalah hidup, laki-laki dengan laki-laki itu nggak boleh bersinggungan kulit atau tidur dalam 1 selimut, nggak boleh. Nah, sekalipun kan sama-sama mondoknya, ya nggak boleh. Dan itu kalau tidur buka baju seperti itu, apalagi bersama para santri umum, nah itu nggak boleh. Karena tidur kadang-kadang nggak sadar. Ya bahkan bukan kadang-kadang ya, namanya tidur yang nggak sadar. Ya kan? Nggak ngerti kalau mungkin selimutnya itu mungkin terlepas dari tubuhnya. Nah kalau nggak pakai baju misalkan telanjang. Dan itu sebagai pintu besar godaan syaitan. Kita ini nggak bisa menjamin diri kita. Karena di sana ada penyakit kaumnya Nabi Lot. Laki senang sama laki-laki, ya kan? Dan itu khusus di pesantren itu kadang-kadang terjadi loh. Sekalipun talibul ilmi, namanya setan. Dan itu hati-hati menjaga aurat, ya kan? Dan itu sebabnya ada yang memang pembawaan tabiat, kecenderungan. Ada toh bencong asal, gitu ya, bencong asal. Laki perempuan modelnya. Gitu. Ada yang memang tumbuh karena dorongan situasi. Ya setan masuk, tergoda barangkali. Dia sudah usia yang mungkin ya, kebutuhan biologisnya mungkin syahwatnya naik, sedang puasa barangkali dia malas, nggak puasa terus menyikapi ini nggak bisa, akhirnya kadang-kadang diajak setan untuk
menuruti apa yang diinginkan oleh syaitan tadi. Dan itu dijaga. Nah, kita tidur misalnya satu kasur dempet, nah itu juga pakai baju. Ya, karena ada yang biasa tidur itu nggak anteng, nggak diem tidurnya. Ada tidur itu pakai mungkin pendekar tidur begitu, jadi guling-guling waktu tidur. Nah itu ya. Nah. Jadi mengkafani yang dimaksud menjadikan satu kafan itu dibagi-bagi. Adapun menguburnya boleh dijadikan satu lubang kalau kematian itu massal, misalkan ada wabah atau mungkin musibah apa terjadi kematian massal, dikubur satu lubang berapa jenazah boleh, ditaruh yang paling ke kiblat ini yang paling punya Quran. Yang paling punya Quran itu ditaruh yang paling depan ke kiblat. Baca. Boleh, ya. Nah. Kemudian kemarin sampai situ ya. Kemudian qala Al-Albani rahimahullah, "Wa la yajuzu nafsu siyabis syahid alladhi qutila fiha." Dan tidak boleh melepas pakaian seorang yang mati syahid yang dia terbunuh dengan pakaian itu tadi. Enggak boleh dilepas. Orang mati syahid enggak dikafani, kafannya ya bajunya itu. Karena nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Darah bekas luka yang membuat dia mati tadi dibawa ke hadapan Allah, cuman baunya diganti dengan bau minyak wangi yang sangat harum sebagai fadilah, ya. Bal yudfanu wa hiya alaihi, tetapi dikuburkan orang yang mati syahid di medan perang ini ya. Dan sebagian ulama demikian juga orang yang mati syahid mempertahankan kehormatan dan harta bendanya dalam keadaan didolimi berbentuk pembunuhan. Kalau Syekh Ali Hasan seperti yang saya dengar sendiri dalam soal jawab dulu waktu daurah, beliau berpendapat ini. Misalkan kita ini dirampok gitu ya. Dirampok. Harta katakanlah sudah diserahkan. Tapi rampok ini memilih yang lebih mahal dari itu, nyawa kita. Terpaksa kita lawan, kemudian kita terbunuh. Atau mungkin rampok ini memang dari awal kita lawan, lalu kita mati dalam peperangan dengan perampok tadi misalkan. Maka menurut pendapat yang ditulis Syekh Ali, kematian orang ini seperti mati di medan perang. Jadi enggak dimandikan, enggak boleh dikubur begitu. Dalam pakaian ketika dia terbunuh itu tadi. Cuma ini istilah ulama yang sepakat seorang yang meninggal di medan perang. Itu ijma. Ya, berdasarkan nas. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qatl Uhud. Berdasarkan hadis Nabi tentang korban perang Uhud. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Zamiluhum fi thiyabihim." Selimuti mereka dengan pakaian-pakaian mereka yang terbunuh mereka dalam pakaian tersebut. Ini khusus orang yang mati syahid dikafani dengan pakaian dia terbunuh dalam perang tadi, dikuburkan dalam keadaan itu, tidak usah dimandikan. Biar itu. Kemarin dalam masalah mandi sudah kita bahas sudah ya. Masih diingat itu ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafadznya tadi, yaitu zamiluhum fi thiyabihim, ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan zamiluhum bidimaihim, yang enggak dimandikan tadi, selimutkan pakaian yang dia mati di situ plus darah-darah yang di situ. Karena darah itu nanti itu untuk fadilah, ya. Dan itu hampir para sahabat itu mayoritas seperti ini, meninggal dalam keadaan syahid sabilillah. Ya. Nah, baik. Demikian juga hadis itu dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya. Kemudian wa yustahabbu, poin selanjutnya, dan disukai, disyariatkan takfinuhu, mengkafani jenazah tadi fi thawbin wahidin, dengan satu lapis kain, au aksar atau lebih, fawqa thiyabihi, di atas pakaiannya. Nanti dijelaskan bahwa jenazah ini dikafani dengan 3 lapis kain.
Kama fa'ala Rasulullah SAW bi Mus'ab ibn Umair wa Hamzah ibn Abdul Muttalib. Betul, ketika jenazah Mus'ab bin Umair dan Hamzah ibn Abdul Muttalib yang meninggal, yang kemarin dikafani yang satu lapis kain, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, kalau dia tarik ke atas kakinya kelihatan. Akhirnya ditarik ditutupi kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput izhir. Itu kisah. Kemudian di sini ada dua kisah. Ada dua kisah untuk menguatkan. Yang pertama, An Shaddad ibn Had. An Shaddad ibn al-Had. Anna rajulan min al-A'rab. Ada seorang Arab Badui, Arab kampung. Seorang kampung, al-A'rab. Pedalaman. Jadi kalau orang itu desit betul, itu namanya Arabi. Badui ya. Badui. Di Indonesia ada suku Badui ya, Betawi asli ya. Di Betawi kan ada suku Badui, si Badui. Nah itu ya masih betul-betul. Jadi kayak di Indonesia misalkan Tengger, di Sumatera itu Kubu ya, itu namanya Badui, suku pedalaman. Bukan suku ya orang bisa betul gitu ya. Nah, kita ini nggak tahu manzilah bainal manzilah. Anna rajulan min al-A'rab, bahwasanya seorang Arab Badui jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amana bi. Datang kepada Nabi lalu beriman kepada Rasulullah SAW. Insyaallah hidayah Allah ya. Orang kampung menyatakan iman kepada Rasulullah SAW. Wattaba'ahu, lalu mengikuti Nabi SAW. Ya. Summa qala, kemudian si Badui tadi mengatakan, uhajiru ma'aka. Saya akan berhijrah bersamamu. Ya. Fa'awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat terhadap orang ini tadi kepada sebagian sahabatnya. Maksudnya ya titip atau bagaimanalah begitu. Diterangkan kepada para sahabatnya tentang orang kampung yang masuk Islam. Ya. Falamma kanat ghazwatu Khaybar, ghanima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha syai'an. Ketika pada perang Khaybar, Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah pada perang tadi sesuatu. Ya, katakanlah ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Dapat harta rampasan perang pada waktu perang Khaybar. Nah, ketika si orang kampung ini ikut tadi hijrah bersama Nabi, akhirnya ikut perang Khaybar tadi. Ya. Fakasama, maka Nabi SAW membagi harta rampasan perang tersebut. Bagi, ya. Kemudian, apa sama lahu dibagi-bagi begitu. Nabi memberi bagian rampasan perang tadi kepada Badui yang masuk Islam tadi. Berikan. Fa'aqta ashabahu ma qasama lahu. Maka Nabi SAW memberikan kepada para sahabatnya apa yang menjadi bagian Badui tadi. Ini nanti berikan sama dia. Itulah ibaratnya. Wa kana yar'a dhahrahu. Wa kana yar'a dhahrahum, dan adalah dia itu yar'a dhahrahum, ya berada di balik di tengah-tengah mereka para sahabat. Ya. Si siapa? Badui itu. Falamma ja'ahum dafa'uhu ilaihi. Ketika Arab Badui datang kepada para sahabat, diberikan bagian ini kepadanya. Bagian dari Rasulullah SAW, dari ghanimah tadi, rampasan perang, berikan padanya. Faqala ma hadha? Dia berkata, apa ini? Qalu, para sahabat berkata, qasama laka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadamu bagian. Fa'aqadahu, diambil sama Badui tadi. Faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagiannya tadi, rampasan perang, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ma hadha? Apa ini ya Rasulullah? Qal fasamtuhu laka. Ini aku beri bagian kamu dari ghanimah. Qala, dia mengatakan ma ala hadza tabi'tuka. Bukan atas ini aku mengikutimu. Jadi Badui tadi menolaknya. Saya mau mengikuti kamu masuk Islam, memeluk agamamu itu bukan ingin bagian ghanimah, ini bukan. Ma ala hadza tabi'tuka. Kata Badui.
Walakin tabatuka ala an urma ila hahuna wa asara ila khalqihi bisahmin fa'amut. Tetapi saya mengikutimu itu karena saya ingin supaya saya ini terpanah di sini nih. Wa asara ila khalqihi. Supaya saya nanti perang kena panah di sini lalu saya mati. Itu inginnya dia. Keinginan orang kampung tadi ingin apa itu? Mati syahid. Bukan ingin ghanimah. Dinyatakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Fa'adkhulul jannah. Yang dengan sebab itu saya akan masuk surga. Kata orang kampung tadi. Ya. Faqala. Maka Nabi SAW mengatakan, in tusaddiqillah yusaddiqka. Kalau kamu betul-betul jujur, ya, katakanlah membenarkan itu kepada Allah, betul-betul benar, kamu benarkan itu untuk Allah, maka Allah akan membenarkan. Ya, nanti kan nggak ngerti. Jika pernyataanmu itu betul-betul karena Allah, karena kamu membenarkan Allah, Allah akan membenarkan apa yang jadi ucapan. Ya. Falabisu qalilan, maka berlalu beberapa saat, summa na'adu fi qitalil adu. Kemudian manusia ini bangkit untuk memerangi musuh. Perang. Fa'utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan ke hadapannya si orang kampung Badui tadi dalam keadaan dipapah, dipopong begitu. Ya. Jadi korban perang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya. Qad asabahu sahmun haitsu asar. Dia sudah terkena panah di tempat yang dia isyaratkan. Jadi di halqihi. Allahu Akbar. Ya. Jadi terkena panah, mati, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ahu, apakah dia itu Badui itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qalu na'am." Para sahabat menjawab, "Iya ya Rasulullah, dia itu, orang kampung itu." Qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaddaqallahu fa saddaqa." Dia betul saddaqallah fa saddaqa. Dia betul-betul membenarkan Allah, jujur betul kepada Allah, maka Allah betul-betul membenarkan dirinya. Sebagaimana perkataan Rasulullah tadi, in tusaddiqillah yusaddiqka. Dengan kejadian itu berarti apa yang dikatakan Nabi, betul-betul jujurnya seorang sahabat ini tadi dibuktikan dengan kejadian yang terjadi pada dirinya. Ya. Tsumma kafanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengkafaninya di dalam jubah Nabi SAW. Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi, kemudian dihadapkan di hadapan Nabi lalu Nabi mensolatinya. Nanti salat jenazah untuk syahid itu memang masyru', tetapi tidak sampai derajat apa? Wajib, nanti diterangkan. Fakana fima dhahara min salatihi, maka apa yang nampak dari sholatnya Nabi SAW, yang terdengar gitu loh, bahwa itu yang terdengar dari doanya Nabi SAW, ikrar Nabi ketika mensolati orang kampung yang masuk Islam tadi, Nabi mengatakan, Allahumma hada abduka, ya Allah, ini adalah betul-betul hambamu, kharaja muhajiran fi sabilika, dia keluar dari kampungnya berhijrah di jalanmu, fakutila syahidan, dia sampai terbunuh dalam keadaan syahid, ana syahidun ala dzalik, saya sebagai saksi atas yang demikian ini. Radhiyallahu anhu. Fadilah yang sangat agung. Dan yang jadi syahid atau dalil dalam pembahasan kita, summa kafanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin Nabi, dikafani dengan jubah, dibalik baju si Arab Badui yang mati syahid ini, terus dibuntel lagi, dibungkus lagi dengan satu helai kain. Kemudian dikuburkan. Ya. Hadis dikeluarkan Imam Nasa'i dan Imam Tahawi dalam Syarhul Ma'ani dan Imam Hakim dan Baihaqi. Dan hadis dikatakan oleh Syalbani isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua dari pembahasan dari pakaian asalnya orang yang mati syahid dibungkus lagi gitu. Ya, ditambahi kapan boleh, tapi yang ini nggak boleh dibuang. Itu kalau mati syahid. Kalau enggak ya, itu sunnah, tidak wajib. Andai kan enggak ada ya dikuburkan begitu saja, enggak ada masalah. Ya. An Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala, "Lamma kana yaum Uhud,
ketika pada hari Uhud, perang Uhud namanya, perangan kedua setelah perang Badar, yang di situ kaum muslimin mengalami pukulan. Akibat apa? Sebagian pasukan melalaikan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, itu kalau petunjuk cuman masalah posisi tetap di tempat semula. Bagaimana kalau yang dilanggar itu adalah tauhidullah? Bagaimana kalau yang dilanggar itu adalah sunnah Rasulnya? Tentu musibah akan lebih diderita oleh kaum muslimin dalam peperangan. Jadi kalau Nabi mengatakan pasukan tetap di tempatnya, cuman karena godaan barangkali akhirnya mereka lupa meninggalkan tempat, terpukul mundur mengalami kekalahan. Seolah-olah Allah memberikan apa? Musibah kepadanya sebab dia menyelisih petunjuk Nabi dalam hal itu yang kecil. Bagaimana kalau yang diselisih ini adalah apa? Tauhid. Bagaimana akan mendapatkan kemenangan? Perang, bangkat perang, jimatnya di sini. Peluru musuh nggak ada yang masuk ke badan, semua keluar. Kebal. Ya, mau berangkat perang, sujud dulu ke kuburan, berguru dulu, dan seterusnya. Tentu kemenangan yang Allah janjikan jauh. Kenapa? Karena faktor pokok untuk turunnya pertolongan Allah sudah dilanggar. Yaitu apa? Tauhidullah. Dan kisah ini panjang lebar ada pada faedah hadis Abi Lais Al-Waqidi radhiyallahu an ketika berangkat perang, lalu sebagian sahabat yang sudah ta'ulah di bil kufri minta zata anwat sama lahum zatu anwat. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan fikih semacam ini tidak dipahami oleh para pejuang yang mengatakan dirinya mujahidin yang membela kaum muslimin. Tidak diperhatikan. Sampai satu kitab Al-Aqaid yang ditulis oleh Hasan Al-Banna ketika menerangkan tentang tauhid al-asma wa sifat, lalu berupaya untuk menyelesaikan perselisihan antara salaf dengan khalaf. Bingung akhirnya dia. Itu betul-betul. Akhirnya yang salaf benar, yang khalaf juga benar karena sama-sama mentakwil. Tapi yang paling selamat adalah tafwid. Pokoknya urusan itu urusan Allah. Allah punya tangan, no comment. Enggak punya tangan, enggak ngerti. Pokoknya Allah berfirman bal yadahu mabsutatan. Punya tangan? Enggak tahu. Enggak punya tangan? Ya enggak komentar. Pokoknya begitu. Ini mazhab yang paling jelek. Karena kenapa? Seolah-olah ayat Allah itu enggak ada maknanya. Karena suruh ngartikan tangan, enggak, jangan keliru, begitu. Itu akidahnya siapa? Hasan Al-Banna. Setelah seperti itu dia mengambil kesimpulan, udahlah masalah tauhid asma wa sifat di perselisihan salaf dan khalaf enggak akan selesai. Enggak, waktunya kita perdebatkan. Sekarang ini waktunya wihdatus shaf. Menyatukan barisan. Bagaimana imam mengatakan sawu sufufakum sedang akidah mereka tentang perentang. Kira-kira mau enggak kumpul itu? Enggak. Enggak usah masalah akidah, beda fikih aja enggak mau kok. Kita ini kalau merapatkan shaf kan berupaya hafatul qadam, pinggir kaki dengan pinggir kaki itu dirapatkan. Nah yang satu fikihnya, satu orang dengan satu orang dikasih satu jengkal. Lah kalau kita geser dia jalan. Sholat kok jalan-jalan. Malah batal semua sholat. Nah apalagi urusan akidah lalu disimpulkan dengan apa? Enggak usah kita bahas polemik itu. Persis seperti orang yang mengatakan kunut subuh betul, yang enggak kunut juga betul, yang enggak betul yang tidak sholat. Itu lari dari kenyataan. Jadi masalah istilah fikih saja itu masuk dalam ayat Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dibahas, tapi mana yang harus lapang dada, mana yang kebenaran itu harus satu. Karena ada istilah tanawu, ada istilah sabar. Jadi kalau masalah maulid Nabi apa tidak, itu yang benar harus satu. Tapi kalau masalah bacaan ruku atau turun sujud berkali lutut dulu apa tangan dulu, ini harus lapang dada. Itu masalah ijtihadiyah. Masalah maulid Nabi bukan masalah ijtihadiyah. Itu masalah ta'zim wa hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya, dibedakan ya. Jangan masalah gerak tangan dan tidak kita bikin masjid baru. Jangan. Ya. Nah. Bahkan mungkin kita bisa lebih toleran dengan nawaitu usul. Maksudnya toleran bukan berarti boleh diamalkan, tidak. Masih bisalah kita sholat bersama mereka. Ya. Tapi kalau orang sudah punya akidah yang mengatakan ya seperti itu tadi, Allah punya tangan, nggak punya tangan itu nggak urusan. Nah, terus apa yang mau diurusi? Kalau tauhid saja nggak pernah diurusi, kita nggak mau ngurusi apa? Kalau ngurusi barisan lurus, kalau hati manusia itu nggak lurus, nggak bisa.
Contoh itu saja tadi. Karena itu harus diperhatikan oleh para dai, apalagi yang membuat jihad sana dan seterusnya. Itu ada fikihnya. Nah kadang-kadang karena ulama ini dianggap mengusili dan mengganggu usaha mereka, dicaci maki pula ulama. Bin Baz tidak ngerti kecuali apa? Taharah. Jadi kalau mau belajar wudhu, najis itu apa jenisnya sama Bin Baz. Urusan jihad dia buta. Albani nggak ngerti kenyataan, kerjanya cuma di maktabah sama betulin jam. Nah, itu celaan mereka. Ibnu Saimin ngertinya cuma bersekitar celana dalam perempuan, haid lipat. Dan itu sekarang, dulu pada zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ahli bidah juga seperti itu komentarnya. Syafi'i itu nggak ngerti kecuali apa? Haid dan nifas. Atau wasawbih. Apa kalimat itu saling diwasiatkan? Ya ternyata seperti itu. Ahli bidah turun temurun. Ya, nah, jadi semua itu harus kembalikan kepada ulama. Mereka lah yang paling paham. Masalah jihad tanya Syekh Bin Baz sekalipun cuma duduk. Katakanlah kalau kita terima kalimat itu, membaca kitab dan seterusnya, itu fikihnya. Ya kalau ulama harus pegang senjata semua terjun ke medan perang, lah siapa yang mau ngajari umat itu? Nah kalau bodoh semua, ya untuk dolenan ahli bidah. Kita yang agak pinter saja bisa jadi dolenan, kan iya kan? Agak pinter itu. Nah, baik. Jadi demikian. Insyaallah hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan pada insya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembali pada pembahasan kita, dalil yang kedua sebagai tambahan dalil bahwasanya mengkafani seorang yang mati syahid itu ditambahkan atau disunnahkan atau dicintai ditambah pada pakaian yang asal satu lembar kain atau lebih fa'akbar untuk membungkus setelah bajunya yang dipakai meninggal di dalamnya. Hadis yang kedua dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala lamma kana yauma Uhud, ketika pada waktu perang Uhud, akbalat imra'atun tas'a, tiba-tiba datang seorang wanita sambil bergegas atau berlari-lari, hatta idza kadat an tasrafa 'alal qatla, sehingga ketika hampir sampai ke para korban perang Uhud, jadi sampai ke situ, qala fakariyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an tarahu, berkata rawi Rasulullah SAW itu tidak suka kalau sampai wanita tadi melihat para jenazah itu tadi ya, karena dari kaum laki-laki. Ya. Faqala, karena Nabi SAW memberi peringatan, al-mar'ah, awas perempuan, kata Nabi SAW. Ya. Qala, maka rawi berkata, yaitu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, fatawassanat annaha Ummu Safiyah, maka dilihat dari cirinya wanita itu adalah Ummu Safiyah. Fakharajtu as'a ilaiha, maka saya segera keluar untuk menuju ke wanita tadi, bersegera menuju kepadanya, karena Nabi memberi peringatan tadi. Ya. Fa'adraktuha qabla an tantayya ilal qatla, saya menjumpai atau mendapati wanita tadi sebelum si wanita tadi sampai ke para korban perang Uhud. Jadi hampir sampai, sudah dihadang oleh sahabat ini tadi, Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Qala faladamat fi sadri, maka begitu dihadang di depannya, maka ditinju sama wanita ini tadi dadanya.
Ya, sama si Ummi Safiyah. Wa kanat imra'atan jaljah. Sedang Ummi Safiyah itu perempuan yang kuat. Seperti tinju. Qalat, wanita tadi berkata, ilaika la ardalaka. Pergi kamu, saya tidak ridha kepadamu. Dengan perbuatanmu, disuruh pergi ke sana. Faqultu, maka saya katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam azama alaiki. Sesungguhnya Rasulullah SAW memaksudkan dirimu. Ya. Fawaqafat, maka dia berdiri. Wa akhrajat thawbaini ma'aha. Maka ketika itu dia menunjukkan maksudnya, dikeluarkanlah dua pakaian atau dua kain yang dibawanya. Thawbaini ma'aha. Faqalat, maka dia mengatakan, Musafiyah tadi, hadani thawbani jitu bihima li akhi Hamzah. Dua kain ini saya bawa untuk mengkafani saudaraku, saudara laki-lakiku Hamzah. Karena pada waktu itu Hamzah, paman Rasulullah SAW, terbunuh pada waktu perang Uhud tadi. Itu saudarinya, namanya Ummi Safiyah ini membawakan kain untuk kafannya. Nanti sahihnya di sini dalilnya itu. Hamzah kan mati dalam pakaiannya ya. Nah, nanti dibungkus pakai kain ini lagi gitu loh, tambahan tadi bagi yang mati syahid. Ya. Faqad balaghani maqtalahu. Saya sudah mendengar kabar terbunuhnya saudara saya Hamzah. Ya. Fakafinhu fihima. Maka kafani Hamzah itu dengan dua pakaian tadi. Perintah si Ummi Safiyah wanita tadi. Ya. Qala, maka berkata rawi tadi, fajina bis-saubaini linukaffina fihima Hamzah. Maka kami bawa dua pakaian yang dibawa oleh Musafiyah tadi untuk kami kafani siapa? Hamzah. Fa idza ila jambihi rajulun minal ansar qatilun. Maka tiba-tiba di samping jenazahnya Hamzah tadi ada korban pula dari Ansar terbunuh di situ berjejer dua. Ya. Dalam satu kisah ada yang mengatakan itu Mus'ab ibn Umair. Tapi tidak, itu adalah seorang rajul dari Ansar, jadi korban di situ dua. Ya. Qad fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamzah. Jenazahnya ini, cara terbunuhnya itu sudah diperlakukan kepadanya apa yang diperlakukan terhadap Hamzah. Jadi sama-sama korban. Hamzah itu kan korban perang Uhud yang dianiaya ya, sampai jantungnya ini kan diambil gitu ya. Dicacah-cacah. Kemarin sudah kisahnya itu ya. Qutti'a wa mustilah, dipotong-potong, disiksa. Gitu ya. Karena itu yang dicari betul oleh orang-orang musyrikin pada waktu perang Uhud. Ya. Nah, fawajadna ghadabah wa haya'a thawbin. Kami jumpai ya apa rasa enggak enak gitu loh, malu. Ya. Maka apa? Ini bacaannya saya ulangi. Fawajadna ghadabah wa haya'an nukaffina Hamzah fi thawbain. Maka kami menjumpai yang enggak enak, malu kalau kami harus kafani dengannya Hamzah. Sedang si Ansar itu tidak punya kafan gitu loh maunya. Kalau ini untuk Hamzah semua, gimana lah gitu ya. Nah, hayak malu, enggak enak gitu ya. Nah, para sahabat solidaritasnya tinggi. Ya. Wal Ansar la kafana lahu. Sedang sahabat Ansar enggak punya kafan, Hamzah dikafani, sahabat Ansar enggak punya kafan. Ini pada awal-awal Islam, insyaallah ya, seperti itu. Ya. Faqulna, maka kami katakan li Hamzah saubun walil Ansar saubun. Nah, dua pakaian tadi dibagi dua, satu untuk Hamzah, satu untuk saudaranya yaitu yang Ansar itu. Ya. Faqaddarnahuma fakana ahaduhuma akbar minal akhar. Maka kami ukur-ukur gitu, ternyata salah satu postur tubuhnya lebih besar daripada satunya. Padahal cuma dua pakaian. Ya. Faqra'na bainahuma, maka kami ya, seperti diundi gitulah ya, pakaian tadi ya, di antara keduanya kami gilirkan di antara keduanya, fakafan naku lawakidin minhuma fi saubil ladzi sawahu. Maka masing-masing kita kafani dengan kain tadi yang dua dibagi dua, yang itu akhirnya menjadi kafannya. Jelas ya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih sebagaimana penilaian Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi yang jadi pembahasan kita, Hamzah dan sahabat Ansar ini terbunuh pada waktu perang Uhud, berarti sahih. Kemudian dibawakan kafan
yang untuk Hamzah semestinya, tapi karena sahabat Ansor ini nggak punya, dibagi dua, akhirnya dua tadi. Satu untuk Hamzah, berarti nambahin baju dia terbunuh kan, ditambahi, yang Ansor pun demikian. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani, disunnahkan mengkafani dengan satu pakaian atau lebih untuk menambahi pakaian yang seorang itu terbunuh dengannya di medan perang. Jelas ya? Itu nanti berbeda dengan kita loh ya. Misalkan kita mati, haruskah pakaian seperti itu tetap di sini? Nah, ini beda. Ini khusus siapa? Yang mati syahid di medan perang. Nah, kalau itu pun tidak ada, itu hukumnya sunnah. Misalkan kain itu nggak ada, ya sebagaimana yang lain, dikuburkan begitu saja dengan pakaian yang dia terbunuh dalam pakaian tersebut. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Nah, kemudian poin selanjutnya, wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi alladaini mata fihima. Khusus untuk orang yang ihram, muhrim, bukan mahram. Kadang nyebut mahram, muhrim jadi mahram. Kebalik. Muhrim itu orang yang melaksanakan apa? Ihram, haji atau umrah. Wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi alladaini mata fihima. Orang yang sedang dalam keadaan ihram kalau meninggal dunia dikafani dengan baju ihramnya. Dah. Enggak ditambah lagi. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil muhrim alladhi yaqasatu naqatu, karena berdasarkan hadis Nabi SAW tentang seorang yang ihram yang terinjak oleh untanya terus mati. Dulu itu kan ayat ya. Kata Nabi SAW, wa kaffinuhu fi thawbayhi alladaini ahrama fihima. Dan kafanilah orang yang muhrim tadi dengan dua pakaiannya yang dia gunakan untuk ihram. Ini jelas dengan lafaz hadis itu saja kita sudah paham. Jadi orang yang ihram yaitu kafannya dikuburkan. Ya. Hadis keluarkan pada Fakra yang lalu dan juga oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tabrani, dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Jadi itu untuk yang ihram khususnya tidak usah ditambah, ya pakaian ihramnya saja itu kemudian dikebumikan atau dikuburkan dengan pakaian tadi. Ya. Nah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yustahabbu fil kafani umur, dan disunahkan pada masalah kafan ini beberapa hal. Yang pertama, al-awwalu al-bayad, warnanya putih. Kafan disunahkan tapi tidak wajib. Jadi kalau nggak ada warna putih, bagaimana kalau coklat? Ya nggak apa-apa. Misalkan miskin tadi ya, misalkan fakir, nggak bisa beli kafan, tapi kalau kain, misalnya istrinya yang mati punya kain gitu ya, jarik misalkan, nggak apa-apa itu untuk kafannya. Ya, cuman yang disunnahkan warna apa? Putih. Nanti dari putihnya ada sunnah lagi yang bergaris-garis. Tidak ada seperti itu. Nah, yang pertama al-bayad, putih. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, labisu min siyabikum al-bayad. Labisu min siyabikum al-bayad. Atau ilbasu. Ilbasu, pakailah oleh kalian dari pakaian-pakaian kalian itu yang warnanya putih. Bukan putih. Untuk yang hidup pun dicintai. Ya. Fa innaha khairu siyabikum, karena pakaian warna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Ini ucapan Nabi kita lah ya. Jadi pakailah oleh kalian ilbasu siyabakum al-bayad, pakaian-pakaian kalian yang warna putih. Berarti kalau nggak putih bukan nggak boleh. Ya. Cuman merah dijauhi, pakaian merah, merah murni itu dijauhi. Dikhawatirkan muasfar. Muasfar itu ada ikhtilaf. Pakaian muasfar itu jangan diartikan kuning, itu salah fatal. Seperti terjemahan Bulughul Maram. Yang terjemahan itu salah, itu menyimpulkan hadis itu. Muasfar itu bukan kuning. Kalau kuning itu super, sofra kuning. Ini ain, osfur itu nama rumput. Nah kalau muasfar, kain yang dicelup dengan rumput ini tadi. Nah rumput ini kalau dikucek dalam air, nanti jadi air itu warnanya kuning keemasan, ngerti pakaian biksu ya. Nah seperti itu. Tapi airnya
Tapi kalau dicelupkan kain diangkat warnanya merah menyala. Nah itu yang dilarang. Itu ikhtilaf ulama. Pendapat pertama, karena nanti pernah pakaian merah, gitu. Alaihi khullatun hamra. Nabi SAW pernah pakai khullah, baju yang warnanya apa? Merah. Kalau kita lihat, Nabi tampan sekali kata para sahabat dengan pakaian itu. Itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan banyak para ulama bahwa merahnya Nabi tadi bukan merah murni, merah bergaris-garis. Nah nama itu dengan ghalibnya, seperti antum pakai pakaian putih, dominannya putih, tapi ada titik-titik hitam. Apa pakaiannya? Bajunya apa? Putih. Nah, ada. Pakai yang dominan gitu loh, warna dominan. Itu maksudnya demikian. Yang kedua, jadi yang pertama merah yang dilarang itu merah yang murni dengan pendapat Nabi kan pakai baju merah, itu merah yang bergaris. Karena merahnya itu khulahnya Nabi itu, jubahnya Nabi itu hadiah dari Yaman, apa tenunan Yaman. Lebih biasanya tenunan Yaman itu ada garis-garisnya gitu. Sehingga nggak merah murni. Kalau merah murni nggak boleh menurut mazhab satu ini, jumhur itu masalah. Termasuk yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Pendapat yang kedua, sebagaimana disarahkan oleh Syaukani dan Nail Athar, dan itu yang dipilih oleh beliau, dan itu pula yang diisarahkan oleh dengan isarah yang wajib oleh Syekh Masrur Hasan Al-Salman dalam Qaulul Mubdi Akhta'il Musallin, bahwasanya merah yang dilarang itu khusus yang mu'asfar, karena nas hadisnya seperti itu. Berarti merah kalau nggak dicelup dengan usfur nggak dilarang. Paham maksudnya? Merah begitu misalnya, bukan mu'asfar, nggak dilarang. Tapi merah yang diwanter gitu apa? Wanter apa lagi? Ya seperti itu dan sejenisnya. Nah itu jadi merah, nah itu yang dilarang, mu'asfar. Ala kulli hal kesimpulannya, supaya lepas dari perselisihan ulama, pakai merah tapi jangan merah murni. Kalau merah nggak murni, itu sudah lepas. Pendapat yang satu jelas boleh, yang ini jelas bolehnya. Daripada merah murni kan terkena satu pendapat, ya kan? Jalan selamatnya ini tak kasih. Jadi nggak usah pakai merah. Yang lain kan banyak. Apalagi yang paling dicintai apa? Sebaik-baik pakaian kita apa? Putih. Kalau nggak biru lah gitu ya. Ini bukan contoh tadi. Nggak ada hadisnya. Ya. Nah, baik. Kembali kepada hadis. Jadi masalah pakaian merah nanti seperti itu. Saya ingatkan, dihindarkan. Ya. Merah yang murni, nggak ada campurannya, itu lepas dari perselisihan ulama. Ya, jadi nggak usah merah lah, yang lain hitam malah selamat itu ya. Hadis yang dituntutkan, ilbasu min thiyabikum al-bayat, pakai pakaianmu yang putih, fa innaha khairu thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian fiha dengan warna putih. Jelas ini. Sunnahnya warnanya apa? Putih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kemudian Imam Baihaqi, Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahih ala syarti Muslim, dan disepakati oleh Zahabi dan Albani mengatakan demikian itu memang. Jadi sahih menurut syarat Imam Muslim. Hadis sahih. Jelas ya, pakaian yang hidup disukai warna putih karena itu paling bagus. Demikian juga untuk jenazah-jenazah kaum muslim. Itu yang pertama untuk kafan. Ya. Kemudian as-tsani, kemudian yang kedua, sunnahnya dalam kafan, kaunuhu salasatu aswabin. Hendaklah kafan itu 3 lapis kain. 3 lapis kain. Tadi kan baju ditambah. Itu sudah saya terangkan, itu untuk yang mati syahid dan yang ikhram itu sendiri. Sekarang kita bicara yang tidak keduanya. Seperti kita misalkan. Ya. Itu apa? Kaunuhu salasatu aswabin. Atau salasatu aswabin. Kaunuhu salasatu aswab. Jadi 3 lapis kain. Dan itu ada ikhtilaf ulama nanti ya. Laki dengan perempuan. Nanti kalau kita praktek membungkus jenazah, sekalipun kita menguatkan satu pendapat, nanti nggak apa-apa kita praktekkan yang satu. Biar dua-duanya kita tahu. Dan kalau memang itu istilah, ya kita lapang dada. Dan memang terjadi istilah untuk wanita dan laki-laki. Ya. Kalau laki-laki, katakanlah nggak ada istilah 3. Tapi kalau perempuan ada istilah, ada yang 3, ada yang 5.
5 lapis. 5 lapis ini bukan 2 lapis 5, itu nanti kita terangkan ya. Jadi yang kedua dari masalah kafan, kaunu salasat aswab, 3 lapis kain. Ini sunnahnya gitu, tidak harus. Kalau memang cuma punya 1 seperti pada masa sahabat dulu ya 1 cukup. 1 aja kalau kurang bisa kan, nah, nanti kakinya ditambah apa. Tapi sunnahnya itu 3. Gimana kalau 4? Nah ini nggak sunnah lagi. Jadi kalau ditentukan 3 ya 3, nggak usah nambah. Seperti wudhu maksimal berapa? Maksimal sempurna? Kalau 4 kelewat sempurna, nggak sempurna lagi malahan. Karena sesuatu yang sempurna itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Nah kalau mengurangi berarti kurang sempurna. Misalkan wudhu 2, itu belum sempurnanya sempurna. Tapi boleh, karena ada izin. Nah kalau agama dicukur, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau nggak mampu, boleh. Tapi kalau nambah, boleh nggak? Nambah itu bukan masalah mampu nggak mampu, jelas nggak bolehnya. Ditambah maulid Nabi itu boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kaunuhu salasata aswab, jadi 3 lapis kain. Ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuffina fi salasati aswabin yamaniyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikafani, dibungkus kafan dengan 3 kain Yaman, dari Yaman, ya. Bidin, putih, ya. Suhuliyah, itu suhuliyah itu ada yang baca sahuliyah, ada yang baca suhuliyah. Ada yang mengatakan suhuliyah itu satu daerah di Yaman. Yaman daerahnya suhuliyah. Ada yang mengatakan suhuliyah itu adalah putih bergaris. Nah gitu loh. Putih tapi tenunan apa? Berasal dari katun kapas yang dipintal gitu loh. Suhuliyah. Jadi bukan bergaris warna, bukan maksud saya, tapi kain yang ditenun itu kan beda dengan pabrik ya atau itu. Nampak apa ini benang-benangnya gitu loh. Ya, anyamannya itu. Suhuliyah. Min kursufin. Kursufin itu kapas. Kotun, kapas. Ya. Laisa fihinna qamisun, menemani 3 lapis kain tadi nggak ada komis, nggak ada gamis. Ya. Wala imamah, dan tidak ada imamah, nggak ada penutup kepala. Ya sudah gitu aja. Sampai dikatakan apa? Udrija fiha idrajan. Ya Nabi SAW dimasukkan, dibungkus, begitu bungkus ya 3 lapis kain itu tok, nggak ada tambahan. Ada pun hadis yang mengatakan Nabi dipakai pakaian ini dan seterusnya, ada gamis dan seterusnya, itu hadisnya dhaif. Nanti silahkan kalau punya kesempatan dan yang mampu baca Nail Autar, di situ dijelaskan. Nah, itu. Nah, jadi kenapa dikatakan sunnahnya 3? Karena Nabi SAW dikafani dengan 3 lapis kain. Nabi itu adalah sebagus-bagus contoh. Andaikan itu khusus bagi Nabi, tentu Nabi akan menerangkannya. Sebagaimana mandi, ya kan? Mandinya Rasulullah SAW. Sahabat kan bingung, gimana mandikan Nabi? Kita telanjangi seperti jenazah kita, atau kita mandikan dengan bajunya seperti itu? Dan kita ingat bahwasanya Allah itu akan menjaga nabinya hidup atau mati. Sampai jenazah atau mayatnya Nabi itu kan nggak termakan tanah ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallu. Para nabi itu hidup di kubur-kubur mereka sholat. Kalau percaya ya diimani, kalau enggak berarti kita salah. Itu hadis Nabi. Gak usah bayangkan gimana sholatnya. Nggak ketemu. Itu bukan dunia kita. Kan sudah barzakh sana. Kita tinggal beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jenazah Nabi ini nggak membusuk. Karena itu kalau ada orang sekuat apapun atau negara kayak apapun mau merusak jasad Nabi, Allah akan jaga. Entah dengan cara apapun Allah jaga. Karena Allah sudah berjanji, wallahu ya'simuka minan nas, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah akan menjagamu dari manusia, hidup ataupun. Kok sekarang ada mungkin yang mau nyuri jasadnya Nabi di sana? Dulu kan ada ya kisah mau nyuri itu. Yang itu mau dihinakan itu. Orang-orang Yahudi kalau tidak salah mau nyuri jasadnya Nabi, maunya dipancang gitu. Terus dihinakan. Tapi Allah jaga.
ketahuan, akhirnya dihukum mati. Mereka bikin obang itu loh yang mengarah. Itu ada kisah begitu, tapi Allah alam benar enggak. Yang jelas akidah kita bahwasanya Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah hidup atau mati. Lah ketika memandikan manusia, Nabi mengajarkan. Lah kalau dirinya mati nanti mandikannya bagaimana? Belum diajarkan. Bukan syariat tidak sempurna. Sempurna dengan kejadian itu. Maka sahabat kan bertanya, tanda tanyanya, bagaimana kita mandikannya ini? Maka tiba-tiba mereka semua dibikin tidur oleh Allah. Kan gitu kan kisah hadis kemarin? Tertidur semua. Sampai dagu ini berada di bahunya. Lalu dagu itu mendengkur semuanya. Itu ngadepi jenazah Nabi mau dimandikan. Tiba-tiba tidur. Loh kok bisa ngantuk spontan? Allah yang bikin. Kita ini kan makhluk Allah. Ya kan? Api saja kalau suruh dingin nggak? Dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Air saja bisa jadi jalan kok kalau Allah mengendaki. Ya kan? Nah, dulu bukit diangkat oleh Allah. Angkat. Bukit itu. Ketika Bani Israel ini membangkang Yahudi. Saya mau tunduk, kalau nggak tunduk ini timpakan. Nah, itu harus diimani seperti kejadian-kejadian. Nanti seperti gigi gerahamnya orang kufar itu ya. Nanti di neraka itu satu gigi geraham itu sebesar bukit Uhud. Nah, kita harus imani itu kalau itu kabar dari Nabi. Loh iya loh. Pertamanya beriman loh ya. Nah, kalau pertama nggak beriman ini muskilah. Nanti seperti itu. Dan memang manusia kan besar-besar itu. Ahlul Jannah itu kan suratuhum suratu ada. Bentuk mereka itu seperti ada. Adam itu tingginya berapa? Situ nadira 60 dirak segini. Nah ini diraknya siapa kita nggak ngerti. Lah kalau diraknya ada. Nah, besar kita ini. Yang kecil-kecil nggak usah khawatir nanti besar. Yang penting itu jadi ahlul jannah. Gitu ya. Besarkan, memang besar. Kalau jadi ahli neraka ya tambah susah. Gitu ya. Nah, baik. Akhirnya kan mereka terbangun dari tidurnya tadi, kemudian mendengar suara. Ya, mandikan Rasulullah SAW dalam pakaiannya. Nah, udah. Sahabat tahu kan akhirnya dimandikan tetap dalam pakaian seperti itu. Itulah penjagaan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi 3 lapis kain untuk kita mengkafani sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani. Nah, jadi hadis tadi, Inna Rasulullah SAW kufina fi salasati aswabin yamaniyatin bidin sukhuliyah, ya, min kursuf dari katun, laisa fihinna qamis, nggak ada kamis, ya, wala imamah, tidak ada imamah, itu kain untuk kepala. Udrija fiha idrajan, ya dibungkus begitu saja Nabi SAW dengan 3 lapis kain tersebut. Hadis dikeluarkan oleh imam yang 7, Bukhari Muslim dan seterusnya sampai 7, sitah itu ya. Jadi Sahihus Sahihain dan Sahihus Sunan, kemudian Ibnu Jarud, Baihaqi, Imam Ahmad dan selainnya. Nah, itu 3 lapis kain. Ya. Kemudian yang ketiga dari 3 lapis ini, nanti laki perempuan sama nanti di akhir perempuan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Ayyakuna ahaduha thawba hibrah idza tayassar. Dari 3 lapis kain tadi, hendaklah salah satu dari lapis kain tersebut, selembar kainnya ini, itu thawba hibrah. Jadi kain yang bergaris. Hibrah itu bergaris. Idza tayassara, kalau itu memang mudah didapatkan. Jadi putih, yang salah satunya enggak putih mulus, bergaris-garis. Itu namanya thawba hibrah. Ya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tuwfiya ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah wafat, fawajada syai'an au na'am, lalu dia menjumpai sesuatu, artinya dijumpai, fawajada syai'an, dijumpai padanya sesuatu, falyukaffin fi thawbi hibrah, hendaklah dikafani dia dengan kain yang bergaris. Itu sunnah. Jadi putih mungkin salah satunya itu tadi, dicari yang putih bergaris, itu thawb hibrah. Ya. Nah,
Hadis keluarkan Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadza sanadun sahih indi. Itu sanadnya yang sanad yang sahih. Nah, dalam riwayat yang lain dari Abi Zubair dari Jabir dengan lafaz man wujida sa'atan atau man wajada sa'atan, barang siapa yang menjumpai keluasan, dia punya rezeki gitu lah ya. Fal yukaffin atau fal yukaffan fi thawbi hibrah, hendaklah dia dikafani dengan kain yang bergaris. Dan ini perintah Nabi SAW, menunjukkan Nabi memberikan penekanan. Ya, kafani. Baik. Dan ini tidak bertentangan dengan yang putih tadi. Tidak bertentangan dengan yang putih. Di situ ada taklik. Kalau pakaian atau kain yang untuk mengkafani ini enggak ada 3 lah, bagaimana menjamakkannya? Satu disunahkan ada garis-garisnya. Yang satu disyariatkan dikafani dengan putih. Kalau cuma 1 lembar, kata Syalbani di sini memilih penjamaan ulama yang paling beliau pilih. Kalau cuma 1 lembar, putihnya itu enggak dominan putih. Putihnya itu bukan putih murni gitu. Tapi putih bergaris-garis. Tapi tetap warnanya apa? Putih. Karena tadi dikatakan mengatakan sesuatu itu pakai yang dominan kulitnya. Jadi putih ada garisnya dikit gitu. Hitam atau apa. Kan tetap dikatakan bagian putih. Jelas ya, itu kalau cuma 1. Nah kalau mampu 3 lebih mudah menjamakkannya. Mungkin yang 2 itu putih murni, yang 1 kain bergaris, lebih mudah. Kalau cuma 1 caranya untuk mendapatkan sunnah ini semuanya, tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan. Putih warna dominannya, tapi ada garisnya. Nah kalau 3 lembar bisa diusahakan, ya sudah. Yang 2 putih murni, yang 1 kain bergaris. Tenang. Baik. Kemudian selanjutnya dari sunnahnya mengkafani, tabkhiruhu salasan, memberi wangi-wangian 3 kali. Jadi diberi wangi-wangian 3 kali. Tabkhir itu diberi harum-haruman. Ya dengan minyak atau dengan dupa misalkan. Diasapi itu kan bisa harum ya. Atau dengan bunga. Ya yang punya apalah kita. Kalau sekarang minyak wangi kan mudah, ya udah pakai itu aja. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza jamartumul mayyit fa'ajmiruhu salasan. Apabila kalian menjamari, yaitu apa? Meminyaki, mewangikan mayit, maka wangikanlah 3 kali. Jadi kalau disemprot ya semprotkan atau diteteskan 3 kali. Dah. Enggak ada doanya. Ada apa yang seperti itu? Ada. Enggak usah. Ya. Nah. Hadis keluarkan dari Imam Ahmad, Ibnu Abi Saibah, Ibnu Hibban di sahihnya, dan dikatakan Imam Hakim, dan dikatakan Imam Hakim sahih ala syarti Muslim, disepakati Dahabi, kata Albani memang seperti itu. Jadi hadis ini sahih. Idza jamartumul mayyit fa ajmiruhu salasan. Kalau kalian memberi wangi-wangian kepada jenazah, 3 kali lakukanlah. Ya. Nah. Cuma ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan yang lalu. Wa hadzal hukmu, hukum memberi wangi-wangian kepada mayit tadi, la yasmal al-mukrima, tidak mencakup seorang yang ikhram. Itu kan dari bahas itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mukrim alladhi waqasathu naqatu, dengan kisah orang yang ikhram yang terinjak untanya tadi, Nabi mengatakan wala tutayyibuhu, jangan kalian beri wangi-wangian kepadanya. Berarti semua jenazah boleh diberi wangi-wangian kecuali jenazah orang yang ikhram. Karena nanti akan dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah, dan itu akan merupakan fadilah baginya. Ya sudah dilarang Nabi kan. Nah, nanti yang kadang-kadang jemaah haji itu kan banyak yang mati di sana ya. Nah, seperti itu. Itu nggak boleh kasih wangi-wangian, ya sudah dikuburkan seperti aja. Dan di sana insya Allah sudah biasa begitu dikuburkan di sana. Ya, benar. Baik. Kemudian yang selanjutnya bukan yang sunnah, tapi kembali kepada masalah kapan. Jadi sunnahnya kapan tidak ada 4. Yang pertama, kapan itu putih. Ya. Yang kedua, 3 lapis kain. Itu untuk orang yang umum ya. Kemudian yang ketiga, salah satunya diupayakan kain yang bergaris.
Nah kalau cuma satu, ya satu itu bergaris, dominan warnanya apa? Putih, sehingga masih dikatakan putih, tapi bergaris. Kemudian yang keempat, diberi wangi-wangian sebanyak 3 kali. Dah, sunnahnya kafan selesai. Kembali kepada kafan. Wala yajuzul mughalatu fil kafan. Enggak boleh berlebih-lebihan dalam masalah kafan. Kafan itu untuk yang mati apa yang hidup, Bang? Yang mati. Maka sumpah potong itu bid'ah. Ya lah, hidup kok disumpah potong dibikin pocong. Itu enggak ada. Itu adat kan gitu ya. Orang supaya curah disumpah pocong. Nah, itu adat. Bahkan kalau itu berkaitan dengan syariat atau mungkin dianggap ritual, ya itu adat yang terlarang. Adat itu boleh selama adat itu tabiat loh ya. Adat yang boleh itu tabiat. Kadang-kadang kita mentradisikan agama. Kalau ditunjuk ini bid'ah, enggak, ini tradisi. Yasinan tradisi, tahlilan tradisi. Enggak ada namanya baca Quran tradisi. Orang dari dulu sebelum kenal Islam enggak ada yang baca Quran. Ya dah, uyan-uyan. Ya. Kan seperti itu. Jadi baca Quran itu ibadah jelas kok. Baca Quran itu ibadah. Bagaimana ibadah kemudian dihilangkan hukum ibadahnya lalu dibikin tradisi. Sekarang kalau adat itu enggak ada gunanya, lalu untuk apa dilakukan? Suatu itu kan ada 2 hal. Itu bagian agama bukan agama. Kalau sudah bukan, manfaat atau enggak manfaat? Enggak. Lalu untuk apa dua-duanya enggak ada manfaat? Ke agama bukan, adat juga enggak ada manfaatnya. Malah merusak sesuatu yang sudah bagus. Itu namanya nambah dalam Islam. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah jadi jelek. Baju itu kalau udah sempurna ditambah, dah enggak sempurna lagi, tambah jelek. Kantongnya terus belakang. Jadi wala yajuzul mughalatu fil kafan, enggak boleh berlebih-lebihan dalam masalah kafan. Kafan itu orang yang mati. Ya. Sampai dikatakan oleh Siddiq Hasan Khan. Ya. Andaikan tidak ada perintah syar'i untuk mengkafani, enggak usah dikafani. Kenapa? Karena yang hidup itu lebih butuh. Jadi andaikan enggak ada perintah untuk mengkafani, enggak usah dikafani, wong itu harta. Kafan itu harta apa? Itu loh, coba Islam seperti itu. Melarang idha'atul mal. Menyanyiakan harta. Lah kita ini kalau dikaitkan dengan hadis ini, itu masih KO semuanya. Bicara air. Wah kita ini kalau pakai air, Masya Allah. Wudu aja itu kerannya pol. Ya toh? Udah begini mau ngusap kepala, tinggal ngobrol dulu, ngucur terus. Ini sudah israf loh ya. Dan itu dilarang keras. Pakaian kayaknya begitu. Pakaian itu banyak itu. Enggak ada satupun yang pakaian sholat. Pakaian gambar artis, tulisan. Itu berlebihan. Lihat saudara kita yang miskin. Pakaian udah kayak sok motor enggak ganti-ganti. Lah kok kita enggak kasihan. Nah itu, ya. Jadi enggak boleh mughalab, enggak boleh berlebih-lebihan. Itu Islam ya. Nah kita ini Muslim. Nah kita ini kalau bicara sahabat, apalagi bicara Rasulullah SAW. Sedangkan Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Itu udah. Kita ini minal ghafilin semuanya itu. Lalai kita ini orang yang lalai semua. Wajar kalau ibadah itu khusyuknya sulit, maksiat dianggap enteng karena banyak yang kita remehkan dari urusan syar'i. Air, makan, pakaian. Apalagi banyak semuanya. Israf. Berlebihan. Ya. Sampai masalah kapan aja nggak boleh berlebihan. Nikahkan anak itu Masya Allah. Undangan aja yang kayak begitu itu. Minta emas, sudah ada foto calonnya. Padahal belum jadi tuh. Foto di situ. Belum nyewa panggung, organ tunggalnya, ya kan? Belum organnya dan tunggalnya, kan begitu. Masya Allah. Kita ini kalau ikuti Islam sebenarnya indah, mudah, bagus, sederhana, berwibawa begitu loh, seperti sahabat dulu. Tapi manakala kita ini kesampingkan Islam lalu pakai cara kita sendiri ya kayak begini kita ini. Ya kan? Nah cara-cara yang kita amalkan harian itu kan ibarat kita ini kasih kartu sama orang kafir nih, lihat, lalu amalkan tuh rebutan diamalkan. Kasih makan jagung ini loh, kayak ayam tuh, rebutan. Coba kita ini kembali berpikir para sahabat. Sahabat kan pernah mengatakan apa? Kami dulu pada masa jahiliyah. Lalu datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjanjikan kepada kami,
Kalau kami mau berpegang teguh dengan apa yang dibawanya, Allah akan memuliakan kami dan akan memberikan kekuasaan kepada kami. Maka kami pun mendapatkannya setelah kami pegang teguh. Dan kami berani berjanji kepada kalian. Orang-orang sekolah sahabat mengatakan, lihat kitab Ibnul Qayyim. Kalau kalian mau berpegang teguh sebagaimana apa yang kami pegang, kalian akan mendapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi umatnya pada loyo. Iya kan? Nah, coba kita pakai itu. Kesederhanaan. Islam itu sederhana. Pernahkah Rasul itu meninggalkan satu istana? Gedung hitam misalnya begitu? Pernah? Enggak ada. Ya Masjid Nabawi itu pun enggak ada bata bertumpuk. Ditinggal wafat Nabi. Masjid Nabawi itu yang sekarang Masya Allah megahnya. Dulu ya cuman pokok-pokok kurma gitu. Kadang diatapi, kadang enggak. Atapnya itu pelepah kurma itu dianyam. Atau kadang di situ. Itu dalam sejarah masjid kan begitu. Kalau ini udah usang ya. Enggak usang aja hujan brojol, apalagi usang. Sehingga lihat kisah Nabi SAW sujud kan gitu. Bangkit Nabi dari sujudnya, di dahinya di sini lumpur. Tapi itu adalah makhluk Allah yang terbaik. Dan di belakangnya generasi umat yang terbaik. Enggak pernah keluh kesah urusan itu. Karena dunia tidak sampai merambat ke hatinya. Sini. Dan itu sampai Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik manusia itu seorang yang yasnamud dunya wa yuhibbul akhirah, yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Nah, sampai para sahabat ketika mendengar ini sampai mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada orang seperti itu kecuali Rafiq maula Rasulullah SAW. Mereka sendiri saja mengatakan itu cuma untuk Rafiq hadis itu. Yang yuhibbu, yang yansa'ud dunya, ya? Bukan yang asud dunya wa yuhibbul akhirah, membenci dunia dan mencintai akhirat. Nah, sekarang ini kita ini sudah mau meninggalkan dunia sulit pakai dalil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maunya di dunia kaya, di akhirat juga kaya. Tidak bisa. Sedang Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Insyaallah ya, itu nah. Jadi mari kita ya enggak usah banyak-banyak, sedikit demi sedikit kita belajar hidup sederhana. Sederhana itu bukan menjembel diri. Coba Rasulullah SAW memerintah kita juga mengambil dunia. Ya kan? Cuman jangan dicintai gitu loh maksudnya itu. Karena cinta dunia itu dibenci betul dalam Islam. Dan itu yang paling ditakuti para sahabat. Hubbud dunia yang menumbuhkan apa? Tulul amal. Dan ittiba'u al-hawa. Yang paling ditakuti para salaf itu. Cinta dunia yang menumbuhkan panjang angan-angan. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Nah ini dua identik ini kan. Dan itu Nabi SAW mengatakan nanti akan ada fitnah ketika umat jadi rebutan. Ya kan? Sampai sahabat bertanya, ya. Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa kami jumlahnya sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Qalu bal antum yauma idzin katsir. Bahkan antum pada saat itu banyak jumlah kalian. Walakinnakum husa ka husa'is sayl. Tapi kalian itu ibarat rongsokan yang dibawa banjir. Itu namanya gabus katakanlah gitu ya. Dibawa air banjir. Ya kemana mengalir ke situlah ikut. Kayaknya nggak bisa bertahan gabus itu. Melawan arus itu nggak bisa. Sekarang orang amalkan sunnah kan dikatakan melawan arus tuh. Kemudian Allah mencabut rasa gentar di musuh terhadap diri kalian. Dan Allah meletakkan pada hati kalian itu al-wahan. Kelemahan. Al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Kamu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu dua sisi mata uang. Kalau ada hubbud dunya mesti ada apa? Karahiyatul maut. Karena hubbud dunya itu temannya dia apa? Tulul amal. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Lah jadi apa 1000 tahun? 60 tahun aja diajak ngomong sulit kok. Lah kadang seperti itu. Itu namanya hubbud dunya. Kita hindari. Sederhana. Tapi bukan berarti menjembelkan diri. Karena Nabi mengatakan juga di antara 4 kebahagiaan itu salah satunya rumah yang luas. Al-baitul wasi'. Rumah yang luas. Luas itu cukup, bukan luas nganggur. Karena kamar itu satu untuk kepala keluarga, kemudian untuk anak-anak, ya. Kemudian untuk kalau punya budak ya budaknya. Nah kalau ini nggak ada, ya untuk setan. Ya. Belum punya suami atau belum punya istri, rumahnya udah kamarnya 12. Lah yang nempati siapa? Ya temennya itu yang nggak kelihatan. Setan.
Jadi dilarang mughalat, berlebihan. Dan itu mari kita belajar sebagaimana para salaful ummah. Ya, enggak boleh israf. Jadi ini masalah pembahasan kafan kita kaitkan dengan kehidupan seperti itu. Ya. Wala yajuzul mughalat fil kafan. Wala ziyada fihi ala salasah, li'annahu khilafu ma kuffina bihi aw fihi Rasulullah SAW. Enggak boleh lebih dari 3. Jadi enggak boleh berlebihan, katakanlah mungkin harganya yang mahal, dan tidak boleh lebih dari 3. Karena itu menyelisihi apa yang diperlakukan kepada Rasulullah SAW. Nabi dikafannya dengan 3 lapis kain. Ya. Dan ini berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah kariha lakum salasan. Nabi membenci. Sesungguhnya Allah benci. Kalau Allah benci itu dihindari. Benci itu tidak haram ya. Makruh itu tidak harus tidak haram. Sesungguhnya Allah itu membenci, berarti ini haram. Untuk kalian 3 perkara. Perhatikan 3. Yang pertama, qila wa qala. Bersandar kepada kabar buruk. Katanya. Hari ini dilalaikan manusia. Ya, apalagi kabar itu cocok dengan pikirannya. Wah, itu seperti mutawatir. Padahal nggak tahu apa-apa. Sekarang ini kan nggak pakai kaidah. Bahkan ini menimpa ba'da salafiyyin. Asalnya ahli sunnah salafin itu hidup di atas kaidah ilmu. Kalau nggak paten, nggak diambil. Loh, hari ini kadang-kadang sebagian salafin tertimpa suatu yang non paten. Jadi sekedar kabar burung. Katanya. Ini dibenci oleh Allah. Apalagi kabar burung itu untuk menghukumi manusia. Apalagi hukum ini sampai mengeluarkan orang dari Islam sekedar dengan kabar katanya. Katanya si fulan itu, padahal misalkan ahli sunnah kan, sujud sama berhala, kafir dia. Enggak dicek dulu, ya kan seterusnya. Ini haram, bahkan keharaman yang sangat besar di dalam Islam. Apalagi kabar itu untuk mengeluarkan seorang ahli sunnah dari sunnah. Dan ini menjamur hari ini. Cuman kabarnya. Kabarnya si fulan dapat duit. Dapat duit dari mana? Dapat duit betul apa tidak? Kalau dia betul dapat duit, wah dia sudah keluar dari ahli sunnah. Kalau orang dapat duit kok keluar dari ahli sunnah. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan ya. Jangan dianggap enteng. Kalau fitnah itu tidak ada yang menegurnya. Kalau fitnah itu nggak ada yang membenarkannya. Kalau kesalahan itu nggak ada yang an-nahyu 'anil munkar, kita khawatir adab Allah turun. Dan hari ini seperti ini. Soalnya sudah sendiri-sendiri, egois. Dakwah salafiyah tidak egois. Ya, selagi kita mampu sampaikan nasihat. Dan kita tidak boleh berkecimpung, ikut andil, berada di garda depan dalam fitnah. Gak usah. Kalau kita punya unta, ya sibuk dengan unta kita. Punya sapi, sibuk dengan sapi kita. Punya kambing, sibuk dengan kambing kita. Thalabul ilmi, piara kambing. Thalabul ilmi, piara kambing. Selesai. Gak usah buka website. Nah, ini isinya website hari ini, kecuali websitenya para ulama, tafadhol. Nah, kalau website antar kita, ya gak usah. Kecuali yang jelas-jelas kita tahu bahwa website itu isinya bagus. Nanti bikin pusing, kita tadinya enak-enak kerjanya. Coba-coba website. Jadi mikir, benar enggak ya? Benar enggak ya? Nah kalau bagian yang enggak benar akhirnya. Itu namanya syubhat, ya kan? Tadinya tentrem beragama, karena buka website jadi tidak tentrem. Nah di sana enggak ya? Di situ katanya enggak boleh. Bahaya, tapi saya lihat kok belum nampak. Jangan-jangan nanti nampak, enggak usah ngaji aja lah. Nah kan begitu. Gara-gara itu. Jadi teknologi yang demikian canggih itu jangan membuat kita kelenger dalam mempertahankan sunnah. Jadi dengan ilmu, dengan kaidah. Ahli sunnah itu kan punya 3 dasar. Sudah sering saya ulang-ulang gitu kan. Al-ilmu wal adl wal rahmah. Diilmui dulu manhaj ini. Bahkan secara mufassal dirinci gitu. Baru sikapi dengan adil dan penuh kasih sayang. Ahlu sunnati arhamun nasi bil khalqi. Ahli sunnah itu paling kasih sayang kepada manusia. Karena itu mereka menasihati. Karena itu menyelamatkan orang yang bermaksiat dari maksiatnya, dari bid'ah, dari syirik dan seterusnya dengan hikmah wa mau'izatil hasanah. Kalau harus berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau enggak perlu. Jidal itu bukan kebanggaan ya. Jidal itu dilihat. Kalau orang yang ngajak jidal itu enggak ingin cari kebenaran, enggak usah. Untuk apa? Ya, bikin tegang prasyarat. Nanti kita terlibat pada sifat munafik. Nah, orang itu kalau kehabisan bahan, ya pakai ini. Nah kalau ini enggak terbimbing oleh sunnah, rusak udah.
Hadis tidak ngerti rawinya, pokoknya Muslim. Padahal nggak Muslim yang meriwayatkan, karena kepepet. Insyaallah Allah memberi udzur. Lah enggak begitu. Enggak bisa. Itu bahayanya syubhat itu ya. Hari ini syubhat itu gampang mampir lah ya. Gampang mampir lagi yang lagi semangat mau ngaji, itu kadang-kadang diadang di tengah jalan. Pinjam kaset, saya CD, kalau nggak percaya ini tak printkan fotokopi. Nah ini kadang-kadang buat kita ini nggak tentrem beragama. Jadi ilmu itu yang bermanfaat cirinya apa? Menumbuhkan kesejukan hati, menggugah khasyah kita kepada Allah. Lah kalau kita semakin apa ya bahasanya itu? Apa kasar? Pecicilan apa ya? Semakin kasar gitu loh. Sama kaum muslimin itu kasar. Dibacakan hadis Nabi al-Muslim akhul muslim, tinggalan zaman. Susah kalau sudah seperti itu. Jadi ilmu itu bawa kesejukan, gitu? Bawa khasyah kepada Allah. Sikap kita semakin hati-hati seperti itu. Nah, fitnah hari ini harus kita sikapi dengan 3 kaidah landasan manhajus salaf. Gitu? Al-ilmu wal adl wal rahmah. Kasih sayang. Nah, kil waqal, tinggalkan. Dan itu kalau ada kabar kepada kita, amalkan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Minta kejelasannya. Kalau perlu saya nggak mau ambil riwayat dari kamu, karena semua riwayat itu dhaif, lemah, selesai. Orang yang bertengkar itu jarang nggak dhaif riwayat. Si fulan tengkar sama si fulan. Kalau dia meriwayatkan tentang si fulan, ya habis semuanya. Dhaif berarti dia. Dan itu lihat orang itu, kalau mengatakan, oh dia itu begini. Apa dia itu mencintainya apa tidak? Kalau enggak, berarti kalau itu saja nggak bisa jadi sandaran. Karena kalau orang nggak senang sama orang, ya mesti dijarah, dicerca. Nah, seperti itu. Karena itu harus pakai kaidah. Kalau cercaan itu betul-betul karena lillah, baru kita ambil. Kalau memang tidak karena hawa nafsunya, ya tidak. Dan itu sulit lah ya. Karena itu Nabi menjadikan al-hubbu billah wal bughdu billah itu termasuk awsaqu ural iman. Paling kokohnya tali iman itu bercinta karena Allah, membenci karena Allah. Dan itu sulit. Karena kepentingan kita banyak. Tapi harus belajar, harus dididik diri kita ini supaya kita tidak lebih mengedepankan hawa nafsu kita daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, wa idha'atul mal, menyanyiakan harta itu tidak boleh. Satu contoh menyanyiakan harta, kadang-kadang satu rumah dibelikan dulu apa? Sajadah yang mahal ini. Atau gambar kaligrafi. Kaligrafi itu nggak boleh. Kalau yang dimaksud menghias. Al-Quran itu hiasan bukan hiasan, tak? Bukan. Disebut Quran itu untuk dibaca. Dibaca untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Jadi manusia itu salah dalam dua sisi. Yang senangnya seni, melukis Al-Quran itu dihias. Masjid, rumah, musola, semua dihias dengan kaligrafi. Nah, seperti itu. Sampai kadang-kadang majang Allah Muhammad. Itu ditilik dari akidah, perlu dikritisi. Karena Allah dan Rasulnya disejajarkan dalam satu tempat. Itu nggak akan ridho Rasulullah SAW. Sedang orang yang mengatakan, ya Rasulullah, hadza ma Allah wa syi'ta. Nabi marah besar. Aja'altani lillahi niddan. Qul ma Allah wahdah. Jadi pensejajaran tempat saja. Itu sudah perlu dikritisi. Dan bukan itu nggak perlu. Ya kan? Kadang itu nggak ada seperti itu kan idha'atul mal. Kalau kita beli itu ratusan juta lah ya. Kadang lagi cangkir nggak dipakai minum. Ada nggak itu? Ada. Ditaruh aja di laci untuk pajang. Atau gencong yang kamarnya harimau. Guci-guci. Itu idha'atul mal. Kita lihat saudara kita yang talabul ilmi. Bayar yang dewasa ini 100.000 per bulan sulit. Harus masakkan santri yang lain. Kadang belajar tinggal ngantuknya. Iya apa enggak ya? Nah itu daripada untuk beli guci itu tadi. Bisa untuk 1 tahun saudara kita ini. Saya ingatkan satu kisah dulu. Ada 2 orang bersaudara. Kalau tidak salah kisah ini disampaikan Syekh Albani hadis ini. Satu talabul ilmi kepada Nabi, yang satu kerja. Lama-lama yang kerja ini mengeluh, kamu enak berangkat cari ilmu, Pak. Saya yang biayai cari kerja. Akhirnya aduh sama Nabi SAW. Sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan, kamu itu diberi rizki oleh Allah dengan sebab saudaramu yang talabul ilmi. Kita coba amalkan hadis ini. Biaya itu teman-teman yang dana untuk talabul ilmi itu nggak akan hilang. Itu rezeki kita yang agung. Barangkali dengan itu Allah akan menambah rezeki kita. Min haitsu la nahtasib,
dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Kadang orang usahanya lancar dan seterusnya, itu jangan ditinjau dari sisi lah saya yang pintar bekerja, saya kuliahnya saja bagian kerja begini kok misalkan. Jangan cuma itu mazhabnya Qarun. Justru dengan barangkali 100.000 yang kita infakkan di jalan Allah, itu membuat usaha kita lancar. Kesana seorang muslim itu berpikir. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmatku, saya akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu diamalkan ayat itu. Al-jaza' min jinsil amal. Tanda syukur kita kepada Allah, infak. Dicoba gitu loh. Kalau sahabat dulu kan nyoba. Coba, diimani, diyakini. Betul itu. Sehingga turun ayat Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan meraih suatu kebajikan sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Datang seorang. Ya Rasulullah, saya punya kebun kurma yang banyak. Ada satu kebun kurma yang paling saya cintai karena bagus lebat. Itu untuk Allah dan Rasulullah. Spontan seperti itu. Mendengar ayat Allah. Kalau kita, ya Allah a'lam bishawab. Nah itu tolong bandingkan dengan salaf kita. Kita kan salafiyut, berarti mengikuti salaful ummah. Itu sebenarnya apa sih? Buah dari apa? Adamu hubbid dunia, tidak cinta dunia. Sahabat itu berupaya keras tidak mencintai dunia. Sehingga dia yakin begitu lepas datang lagi mudah. Sesuatu yang tidak dicintai itu akan tunduk kepadanya, kecil baginya. Tapi kalau sesuatu itu kita cintai besar, ya kan? Sesuatu yang kita cintai itu besar betul lah. Kalau dunia itu kita cintai itu agung betul. Pelitnya kumat. Nah, sudah seperti itu. Larangan itu atul mal. Jangan disia-siakan harta itu. Karena itu dalam hadis Tirmidzi tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam pada yaumul qiyamah kecuali setelah ditanya 4 hal. Salah satunya, dari mana rezeki itu diperoleh, kemana diinfakkan. Harus jelas pembukuan seorang muslim. Hasil dari ini halal, diinfakkan ke sini, jelas bagusnya. Harus begitu, jangan nggak jelas. Nah, kemudian larangan yang ketiga, suatu soal, banyak bertanya. Ini penyakit Yahudi. Suruh nyembelih sapi yang kayak mana? Perawan apa sudah menikah? Yang pakai membaca apa belum? Warnanya kayak apa? Akhirnya kesulitan, hampir mereka nggak bisa mengerjakan. Andai kan diperintah idbahu baqarah, sembelih sapi, ambil sapi sembelih, selesai. Tapi karena ngeyel, ya akhirnya sulit. Dan Nabi mengatakan apa? La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal quddah bil quddah. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti sunnah mereka sedikit demi sedikit. Nah, saya nggak ngerti bainal ngayal dan tidak ngayal dalam saya. Jadi jangan itu penyakit-penyakit adil kita. Ya sudah Nabi mengatakan begitu. Cuman ada satu kelompok yang selamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nah, jadi tidak boleh berlebihan dalam kafan dan demikian juga dalam kehidupan kita seluruhnya. Ya, mari kita coba. Bismillah, kita mohon kepada Allah kekuatan untuk bisa menjalani hidup seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, wal mar'atu fi dzalika karrajul. Perempuan dalam masalah kafan seperti laki-laki. Karena kata Albani, la dalila 'ala tafriq. Tidak ada dalil yang membedakannya. Ya. Sedang dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu saudara laki-laki. Jadi selama dalil itu tidak mengkhususkan bagi wanita, berarti hukum sama dengan untuk laki-laki. Adapun hadis yang biasa diamalkan tentang mengkafani wanita dari Laila bintu Qa'id as-Saqafiyah, itu dikatakan Syahal Bani, hadis ini dhaif. Bahkan dalam Nail Autar dikatakan hadis ini memang dibicarakan. Ya, sanadnya. Cuman ada sebagian para ulama yang mengamalkan bahwasanya wanita itu dikafani dalam 5 pakaian. Dalam hadis tadi, saya singkat isinya aja ya. Itu dijelaskan dalam hadis bahwasanya putrinya Rasulullah SAW ketika wafat, yaitu dijelaskan di situ Ummu Kulsum, dalam riwayat yang lain Zainab, dikafani dalam 5 pakaian. Yang pertama al-khiqah. Al-khiqah itu sarung, pakai kain gitu ya. Al-khiqah. Ya. Sumaddar'u, kemudian pakaian wanita panjang itu. Apa itu? Daster ya, kayak daster itu. Nanti nggak apa-apa ini kita praktekkan kalau pas praktek membungkusnya.
supaya kita tahu bagaimana praktek yang umum dipakai orang itu ya. Karena ada ulama yang mengatakan. Kemudian al-khimar, kerudung. Kerudung sebagaimana waktu hidup, jadi kerudung. Kemudian al-mulhaf, atau mulhif, selimut. Dari pakaian tadi sudah kasih kerudung ya. Kemudian kain, pakaian seperti pakaian yang biasa dipakai. Kemudian dikesarung itu, dalamnya dikesarung. Baru kemudian dikasih lapisan seperti mantel begitu, dikelungkupkan. Baru dibungkus dengan bungkus, yaitu ad-darju. Dibungkus. Berarti satu kan? Al-hiqaf, sarung tadi. Yang dua ad-dar'u, pakaian dalam wanita, pakaian dasar dia, semacam dasar itu. Kemudian al-khimar bil-kha, kerudung. Kemudian al-walhaf, selimut. Kemudian ad-darju, yaitu lapisan 5. Jadi 5. Baik. InsyaAllah itu tentang masalah takfinul mayyit. Mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan manfaat. Kemudian nanti kalau memang perlu kita praktekkan, insyaallah kita praktekkan cara mengkafan ini. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mengkafan ini apakah pakaian yang kita lepaskan dulu, kita lepaskan tidak ada tanda jasa, kita bungkus dengan kain tersebut, atau semuanya dia menilai saya ini kalau saja kita bisa katakan kita berdasarkan begini atau kita lebih dibahasnya atau begini. Ini pertama. Yang kedua, apalagi tentang kudung wanita tadi itu kudung kerudung atau gimana itu? Karena yang pernah kami coba itu kudung itu yang bagaimana? Apakah kayak orang Jawa itu kalau orang Jawa itu cuman itu orangnya diletakkan di sini dan diikat di bawah rambutnya karena ada pertama ada dulu bahwasanya itu Rasulullah kita di apa tersebut kalau ini dilaikan ke belakang diikat dari 3. Nah, kalau jadi yang pertama itu tinggal mazhab yang dibenarkan. Jadi tadi saya katakan kalau ulama yang berpendapat bahwa orang yang terbunuh syahid mempertahankan hartanya, misalkan dirampok tadi ya, terus dibunuh seperti itu karena pertempuran di rumah tadi dia terbunuh kan mati syahid. Bagi ulama yang mengatakan syahidnya ini seperti syahidnya orang yang di peperangan, berarti merawatnya seperti merawat orang yang mati dalam peperangan. Ya cukup seperti itu, kemudian dibungkus dengan kafan, tanpa dilepas bajunya, dikuburkan. Aman. Iya nggak dilepas. Kalau itu dia mati dengan baju itu. Itu bagi ulama yang mengatakan bahwasanya matinya ketika mungkin dirampok atau yang pertahankan harta mungkin di jalan dan seterusnya, itu kan jelas syahid ya. Kalau syahidnya jelas. Kalau yang menghukum itu seperti hukum dalam peperangan, berarti ya sama dengan merawat jenazah yang mati karena perang. Lah kalau yang menghukumi itu syahid biasa, bukan syahid fil ma'rakah dalam peperangan, berarti dirawat sebagaimana umumnya kaum muslimin. Karena itu syahid ada dua dalam sisi perawatannya. Ya kan? Syahid fil ma'rakah jelas sebagaimana itu diterangkan panjang lebar. Kemudian syuhada yang dikatakan mati karena sakit perut ya kan? Mati karena tertimpa bangunan, mati karena mempertahankan kehormatan, harta dan seterusnya, sakit melahirkan dan seterusnya, kan syuhada dulu sudah diterangkan itu ya, yang bagian husnul khatimah. Nah itu dirawat, itu syahid biasa lah. Kalau itu syahid biasa ya dirawat sebagaimana jenazah biasa itu, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Sama, cuman dia mendapatkan pahala syahid karena sebab kematiannya dinaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun bagi yang tadi kerampokan itu ulama, maka ini kembali kepada perbedaan ini. Kalau kita tumaknina bahwasanya matinya orang ini sebagaimana mati dalam pertempuran, ya perawatannya seperti itu. Jelas ya? Jelas itu kan? Jelas. Kemudian masalah khimar, kerudung, masalah kerudung ini yang ana pahami dari khimar itu bukan jilbab luar. Jadi kerudung yang dipakaikan ke ini loh, kepala ini mengikat ke telinga, nanti dilipat ke leher. Itu kalau hidup makanya begitu. Nanti bisa lihat cara pakai khimar. Itu diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Sirasatul Fadilah.
Jadi beliau mengatakan pakai khimar. Wanita itu kan nggak cukup pakai khimar kok. Khimar bil kha loh, bukan khimar keledai ya. Maka keledai disunggi. Khimar pakai titik itu kerudung lagi. Nah pakai kerudung itu kain ya. Nah gini, nanti ditarik ke sini. Kemudian dilipatkan ke leher begini, dibalik, dimasukkan. Baru dimasukin jilbab. Itu kalau di Saudi kayak begitu dulu pada masa saat itu nggak begitu. Jadi ada khimar, ada jilbab. Jilbab itu pakaian tuh loh. Kalau yang asal itu ya dari dimasukkan wanita, begitu ya udah hilang. Makanya sebagian ulama mengatakan pakai baju potongan, nanti potongan kerudung. Ya kadang kurang lebar segini misalnya. Terus ada bajunya sendiri, ada kerudungnya sendiri, itu masih muskilah. Kecuali dibungkus dengan kerudung yang panjang. Nah, itu jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibina itu di situ. Adapun khimar itu termasuk pakaian dalam. Lah untuk jenazah begitu, dipreskan sini lah ya, dilipatkan jadi kelihatan mukanya aja. Gitu. Bahkan ada yang ngajari pakai khimar itu dibalutkan ke wajah. Kalau hidup ini, ada yang sampai mazhab yang mengatakan nggak boleh nampak, matanya satu. Tertawanya beriman ya. Seperti itu, baru dimasukin. Sehingga itu untuk apa? Untuk melihat. Andai kan nggak perlu melihat, tutup semua. Enggak. Biasa apa nggak biasa? Kalau yang pakai biasa, pakai cadar, pakai penutup muka itu. Kalau yang pakai cadar gini, itu dikritisi Utsaimin itu nggak mencukupi itu. Kenapa? Batang hidungnya masih nampak, alisnya masih nampak. Itu bulu matanya, masya Allah, masih nampak. Apa gunanya itu pakai itu? Jadi yang pakai kain transparan dulu ya. Sudah begini Pak, kacamata lagi. Kacamata itu dikantongi dulu kalau pas nggak dibutuhkan. Nah, kalau pas dia baca, mana? Lah kalau jalan-jalan Pak, kacamata. Kecuali sudah betul-betul nggak nampak jalan itu. Kadang-kadang kan ada nilai ya agak seni dikit lah gitu. Ini udah nggak tahu itu dalilnya mana, saya nggak ngerti. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, salah tadi? Oh iya sudah tutup. Iya itu kemarin sudah dalam memandikan. Jadi kalau wanita rambut kan dibagi menjadi 3. Satu di nasiah jambulnya sini, kemudian yang 2 di sini dilemparkan ke belakang, terus ditutup kerudung. Kalau nanti kita lihat itu loh, kita kan mengkafani itu ada 2 pendapat tadi kan. Ya kalau yang 3, ya udah nggak usah bahas kerudung. 3 kayak Nabi buntel aja, dan itu pendapat yang kuat. Cuman kita mau juga ajarkan nanti kita sampaikan yang biasa dipakai 5 kain tadi. Gitu ya. Salah cukup ya. Karena sekarang ini kan pastinya karena kita di desa itu kan kadang-kadang itu juga dampingi 4 tahun lah ya ekonominya. Nah, kemudian kain kapan itu pada rata-rata cuma 90 cm. Pada saat itu ada tanggal meninggal. Kalau saya bungkus begitu tidak mungkin tidak ada kelihatan, akhirnya kita cembrang, jadi kita buat 3 di 5 lapis, kemudian kita agak renggangkan juga antara dua-duanya, kita renggangkan kiri dan kanan, kita di tengah. Jadi terus juga kan kainnya itu nggak apa-apa. Jadi masalah membungkus itu bagaimana supaya tertutup rapat. Sekarang kalau kain kurang saja bisa, apalagi cukup. Sedangkan 3 lapis itu sunnah. Kalau memang nggak cukup, ya selapis nggak apa-apa. Kalau misalkan begini kurang, ya dimalangkan begini nggak apa-apa. Yang penting bagaimana cukupnya. Itu aja teknis membungkusnya. Insya Allah kita praktekkan. Ya. Nah kalau memang bisa disiasati, ya siapkan kain yang mencukupi. Nah.